Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama kami dalam podcast Talking Asik. Selamat datang buat kalian semua yang udah mampir. Podcast yang kami bawakan kali ini berjudul Di Rumah Asik Gak Sih? Oke guys, yang pertama, kenalin, nama aku Nares. Dan di sini aku gak sendirian. Di sini aku ditemani sama dua teman aku yang namanya Jesselyn dan Vivi. Halo, kenalin, namaku Jesselyn. Hai, kenalin, nama aku Vivi. Oh iya, sama satu lagi nih. Kita di sini juga bareng sama kakak cantik kita yang bakal jadi narasumber kita. Silahkan kak, kenalin nama biar saling kenal. Katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi biar sayang kenalan dulu lah. Halo semuanya, aku panggil teman-teman aja ya biar kelihatan lebih akrab dan seumuran gitu. Perkenalkan, nama aku Anggi, nama lengkapnya Anggita Dwi Ardani. Teman-teman bisa manggil aku Anggi, Anggita atau Anggi, terserah dari teman-teman aja. Tapi jangan dipanggil sayang ya. Nggak, lanjut. Aku mahasiswi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, prodi akuntansi angkatan 2018. Jadi sekarang ini aku memasuki semester 7. Kalau kata orang-orang nih, semester 7 itu semester dimana banyak overthinkingnya. Kok malah jadi curhat ya aku. Ya udah, lanjut aja. Aku sekarang ini tinggal di Magelang, yaitu di rumah. Karena lagi kuliah online juga, jadi aku memutuskan untuk pulang ke Magelang. Keren banget nih Kak Anggi. Makasih Kak Anggi buat perkenalan dan kesetiaan waktunya buat gabung di podcast kami. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Anggi ya guys. Gimana nih kak kabarnya? Kan selama kurang lebih 1 tahun ini kuliahnya online. Kakak ngerasain apa sih? Merasa bosan atau merasa apa ya kak? Untuk kabarnya, puji Tuhan sehat-sehat dan baik-baik saja untuk saat ini. Semoga seterusnya seperti itu. Kemarin sempat demam 2 hari karena habis vaksin, jadi tubuhnya agak kaget seperti itu teman-teman. Ngomong-ngomong soal vaksin nih teman-teman. Teman-teman udah pada vaksin belum nih? Jangan lupa vaksin ya. Bener sekali, aku tuh kuliah online tuh udah 1 tahun atau 1,5 tahun gitu kurang lebih ya. Dimulai dari semester 4 awal itu aku udah mulai kuliah online. Kemudian lanjut ke semester 5, semester 6, dan semester 7 ini aku juga masih kuliah online. Kalau ditanya rasanya gimana sih kuliah online gitu, sepertinya jawabannya akan sama. Kalau teman-teman ditanya gimana sih teman-teman kalau sekolah online itu, jadi kalau rasa bosan itu mesti ada teman-teman. Tapi kembali lagi, semuanya itu ada plus minusnya. Jadi ya udah, nikmati aja. Wah, pasti ngerasa bosen ya kak? Menurut kakak nih ya, kegiatan apa sih yang bisa kita lakukan sekarang ini? Kalau bosan itu pasti ya teman-teman, seperti yang udah aku katakan tadi. Tapi tidak hanya aku dan teman-teman saja yang merasa bosan, tapi semua orang yang saat ini masih merasakan sekolah online, kuliah online, dan bekerja dari rumah itu semuanya juga merasakan bosan. Tapi pintar-pintarnya kita sih, gimana caranya bisa mengusir rasa bosan itu? Bisa dengan membaca literatur. Nah, dengan membaca literatur ini, kita selain mengusir rasa bosan, kita juga bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Atau bisa juga dengan membuat kreativitas. Nah, kreativitas yang bisa dilakukan itu seperti dengan kegiatan upcycling atau pemanfaatan bahan bekas. Dengan bahan bekas yang ada, kita dapat berkreasi sesuai dengan kreativitas dari masing-masing pribadi kita teman-teman. Jadi ya bisa dipraktekkan mungkin di rumah ya untuk mengusir rasa bosan. Wah, bagus tuh kak. Kita juga bisa nih berkreasi selama di rumah aja. Dengan membuat kerajinan kemasan, buat musik kontemporer dari barang yang ada di rumah. Bisa juga nih, kita kalau misal gabut-gabut gitu di rumah, kita cari kata-kata buat motivasi hidup. Bisa dicari di Google atau dicari di buku, novel, atau apa. Terus nanti kita jadiin caption foto waktu kita upload foto di Instagram. Terus kita juga bisa ngumpul-ngumpulin berita editorial dari Google atau dari koran, terus kita jadiin clipping. Kalau Kak Anggi nih, ngapain aja sih selama di rumah? Wah, itu keren banget loh, serius. Kalau aku sih di rumah sekarang ini lagi buat pupuk ya. Jadi aku buat pupuk itu dari bahan yang ada di sekitar rumah aja, dari bahan suket.
Suket itu teman-teman, kalau bahasa Indonesianya itu sama kayak rumput gitu. Jadi aku buat pupuk itu gak pakai bahan kimia, jadi bener-bener asli dari alam. Jadi pupuk organik gitu teman-teman. Terus aku juga buat polybag dari bahan bekas seperti dari bungkus molto, sunlight atau dauni gitu-gitu buat berkebun di belakang rumah teman-teman. Lumayan memanfaatkan bahan bekas untuk bercocok tanam. Produktif banget ya Kak Anggi ini. BTW ya Kak, kehidupan masyarakat saat ini kan semakin kreatif, terus teknologi semakin canggih. Kita bisa cari-cari informasi tentang globalisasi yang membawa perubahan pada masyarakat Indonesia. Kayak contohnya, masyarakat udah gak peduli lagi sama hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Apa aja sih Kak contoh-contoh pelanggaran hak dan kewajiban itu? Ngomong-ngomong soal pelanggaran nih teman-teman, pelanggaran itu ada banyak sekali. Dari pelanggaran hak yang ringan sampai dengan pelanggaran hak yang paling berat itu semuanya ada. Contoh dari pelanggaran hak yang ringan sendiri itu seperti pencemaran lingkungan, berbohong, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari pelanggaran hak yang ringan. Kemudian contoh pelanggaran hak yang berat itu meliputi kejahatan genosida. Teman-teman tahu kan, tidak asing lagi kan dengan kejahatan genosida. Ya, kejahatan genosida itu merupakan pembunuhan massal atau suatu kelompok. Kejahatan genosida sendiri pernah terjadi di Indonesia pada tahun 65, yaitu pas peristiwa G30 SPKI, pembunuhan 7 jenderal TNI itu. Kemudian ada kejahatan apartheid. Kejahatan apartheid ini meliputi penganiayaan, perbudakan, dan kejahatan kemanusiaan lainnya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu contoh dari pengingkaran kewajiban warga negara ya. Nah, contoh dari pengingkaran kewajiban warga negara ini meliputi pembuangan sampah sembarangan, kemudian tidak membayar pajak, merusak fasilitas umum seperti mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari pengingkaran kewajiban sebagai warga negara Indonesia teman-teman. Bener tuh Kak, ada lagi nih Kak dari kompas.com. Ada pelanggaran hak beragama pada tahun 2018 yang ceritanya itu dilarang mendirikan rumah ibadah yang menimpa GKI Yasmin di Bogor dan HKBP Philadelphia di Bekasi. Waduh, sudah memasuki kasus nih, pembahasannya mulai berat ya. Gimana ya? Agak speechless juga aku sebenarnya. Soalnya kasusnya itu sudah terjadi berkali-kali, tidak hanya terjadi 1 atau 2 kali saja teman-teman. Jadi sudah berkali-kali terjadi kasus yang sama di Indonesia. Kalau nggak salah itu setahun yang lalu juga terjadi kasus yang sama teman-teman. Itu pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun itu juga ditolak oleh warga sekitar. Bahkan sudah mengantongi IMB pun masih ditolak gitu teman-teman sama warga di sekitar sananya gitu. Jujur aku sendiri tuh sedih dan miris sih kalau melihat kasus-kasus yang serupa. Tidak hanya yang terjadi pada umat Kristen aja, tapi dengan saudara-saudara kita yang beragama lain yang mempunyai kasus yang sama itu, jujur itu miris sekali teman-teman. Terlihat bahwa Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Indonesia saat ini sedang minim dengan toleransi. Iya Kak, bener banget. Tapi itu tuh ya Kak, terjadi karena ada masyarakat yang gak toleran antar satu agama dengan agama yang lainnya. Bener sekali, sebenarnya semua agama itu mengajarkan kebaikan kok. Kebaikan antar sesama. Dan aku percaya tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk membenci umat lain atau menghakimi umat lain, itu tidak ada teman-teman. Jadi menurut aku di balik kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia sampai dengan saat ini itu dari oknum-oknum tertentu teman-teman. Oknum-oknum tertentu yang ingin membuat perpecahan di antara umat beragama. Jadi kita sebagai umat Katolik gitu ya, umat Katolik yang sering menerima kasus intoleransi itu, jangan pernah kita menyalahkan agama satu dengan yang lainnya. Justru kita harus mempererat hubungan antara saudara-saudara kita yang beragama lain agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum pemecah itu teman-teman. Kita bisa mengambil
makna positifnya dari kasus-kasus intoleran yang ada teman-teman. Jadi jangan dilihat dari sisi negatifnya saja. Apa aja sih Kak sanksi-sanksi yang didapat kalau ngelakuin pelanggaran hak dan kewajiban seperti itu? Aduh, mengenai sanksi-sanksi ya teman-teman, karena aku sendiri bukan anak hukum, jadi aku akan menjawab sepengetahuan aku saja teman-teman. Jadi setahu aku sanksi yang didapat orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM itu bisa berupa denda, bisa juga masuk bui. Kalau kesalahannya itu sudah benar-benar fatal, bisa juga sampai urusan hukum dan pengadilan teman-teman. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa baca Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada pasal 36. Bener-bener keras ya Kak sanksinya. Jadi gini guys, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus memperhatikan hak dan kewajiban sebagai warga negara ya. Jangan sampai kita melalaikan ketentuan dan sanksi-sanksi yang ada. Bener banget tuh. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini juga termasuk ancaman tersendiri untuk bangsa kita nih Kak. Gimana sih Kak cara buat mengatasi semua ancaman itu? Dengan cara apa sih? Nah, ini penting banget sih teman-teman. Untuk mengatasi ancaman-ancaman seperti itu bisa dilakukan dengan penguatan dan penerapan setiap sila dari Pancasila sendiri teman-teman. Jadi sila-sila yang tercantum dalam Pancasila itu merupakan jawaban atas merebaknya paham-paham atau kasus-kasus radikalisme dan intoleran. Jika seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka aku percaya pelanggaran-pelanggaran, ancaman-ancaman, kasus-kasus intoleransi dan radikalisasi tidak akan terjadi lagi di Indonesia, dan Indonesia akan hidup dengan aman, tentram, dan sentosa. Amin. Oh, jadi gitu ya Kak cara-caranya. Wah, bener-bener harus kita jaga dan harus kita lakuin nih, agar negara kita bebas dari ancaman dalam negeri yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri. Selanjutnya nih Kak, selama kita di rumah aja nih, kita kan juga harus menjaga kesehatan kita. Gimana sih Kak cara biar kita selalu hidup sehat, dan apa saja yang harus kita lakuin? Untuk menjaga kesehatan ya teman-teman, apalagi di tengah pandemi saat ini tuh emang bener-bener harus dijaga ekstra kesehatannya. Maka dari itu sebenarnya banyak banget sih teman-teman hal yang bisa kita lakuin gitu, seperti olahraga, terus juga olahraga itu seperti bulu tangkis tuh, olahraga kecil-kecilan kan tadi bilang bulu tangkis, bermain bola voli atau permainan bola-bola kecil dan besar lainnya. Kemudian juga makan makanan yang bergizi. Teman-teman jangan lupa minum vitamin, makan buah dan sayur, minum air putih secukupnya setiap hari. Terus habis itu kalau misalnya habis dari luar nih teman-teman, jangan lupa langsung ganti pakaian dan mandi. Kalau lagi keluar, jangan lupa pakai masker dan kalau bisa bawa hand sanitizer. Kemudian hindari berkerumun dulu sama teman-teman atau sama tetangga. Jangan dulu teman-teman. Pokoknya kita harus menjaga pola hidup kita agar tetap sehat di tengah pandemi ini. Jangan sampai badan kita sakit, karena itu udah akan berpengaruh banget sih sama aktivitas kita selanjutnya. Begitu teman-teman. Harus dilakukan dong, biar hidup kita sehat nih. Jaga imun kita juga biar selalu sehat dan terbebas dari virus nih. Wah, udah cukup nih kita berbincang, bertalking, ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Anggi nih guys. Buat kalian semua yang lagi dengerin podcast kita ini, jangan lupa buat jaga kesehatan ya guys. Taat sama protokol kesehatan dengan memakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, rajin cuci tangan, minum vitamin. Dan buat anak-anak muda, kurang-kurangin dulu dong nongkinya. Kita bisa kok ngelakuin kegiatan yang bermanfaat dengan di rumah aja, sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang kreatif, juga hasil yang inovatif. Dan kita juga harus menggunakan teknologi yang canggih ini untuk hal-hal yang bermanfaat ya guys, agar nantinya kita bisa menghasilkan kegiatan yang kreatif dan inovatif. Bener guys. Kita akhiri podcast kita kali ini ya. Makasih buat Kak Anggi yang udah mau nemenin kita ngobrol-ngobrol. Terima
terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau ngundang aku ke podcast kalian yang luar biasa ini. Pembahasannya juga seru-seru banget. Kalian jaga kesehatan selalu, sukses untuk kedepannya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih teman-teman. Goodbye guys, see you next time. Got history, got me feeling the nostalgia when you look at me.